Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Ketemu lagi dengan aku yang akan berbagi tips dan juga motivasi. Mudah-mudahan tips dan motivasi yang aku share di setiap video aku bisa bermanfaat ya. Alhamdulillah aku masih bisa share kembali rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Dan rutinitas aku di pagi hari ini seperti biasa, kalau nggak cuci piring pasti masak ya mams. Nah ini untuk menu hari ini tuh aku mau masak cumi asin cabai hijau. Karena memang lagi ada stok cumi asin di kulkas. Ini tuh aku beli harganya 20.000 dapat segini ya, emang sedikit. Tapi kalau dipotong kecil-kecil tuh jadinya banyak mams. Nah supaya cumi asinnya tuh nggak terlalu asin banget ya pada saat nanti dimasak, makanya tadi tuh cumi asinnya aku rendam dulu dengan air yang mendidih mams. Ya lumayan agak lama ya aku dieminnya biar nanti pas dimasak tuh nggak terlalu asin. Nah sambil nunggu cumi asinnya aku sambil cuci piring dulu nih karena memang lumayan numpuk. Semalam tuh aku nggak sempat cuci piring karena udah keburu capek banget ya. Anak aku tuh kan abis disapi, jadinya agak lumayan rewel dan pengennya tuh nempel terus sama bundanya. Terkadang kalau pikiran itu lagi banyak, kemudian badan lagi capek dan lagi banyak masalah, aku tuh ngerasa kalau hidup itu terlalu sulit untuk dijalani. Pernah nggak mams berpikir bagaimana caranya membuat hidup ini menjadi lebih simpel dan mudah untuk dijalani? Kalau buat aku, hidup simpel dan mudah untuk dijalani yaitu dengan menerapkan hidup minimalis. Karena dengan hidup minimalis itu less is more. Artinya kita akan lebih sedikit berpikir negatif, lebih sedikit beban, lebih sedikit stres, dan lebih banyak ruang, lebih banyak energi. Nah di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana sih caranya membuat hidup kita itu menjadi lebih simpel dan tentunya mudah untuk dijalani. Simak terus videonya ya. Kita bisa lebih mudah menjalani hidup kalau bisa hidup hanya untuk hari ini. Kita bisa mengurangi beban yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita terjebak dalam pikiran masa lalu kita atau kita terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan, sebetulnya kita itu sedang tidak hidup untuk hari ini mams, dan akan membuat hidup kita menjadi lebih berat. Masa lalu itu udah berlalu ya, sudah lewat juga, udah tinggal kenangan dan memori yang ada dalam pikiran kita, sementara masa depan itu belum terjadi. Walaupun kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang untuk masa depan, tapi kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi besok. Karena kalau kita memikirkan masa depan itu dari sekarang, maka kita akan selalu merasa ketakutan, merasa cemas, apa yang kita pikirkan takutnya terjadi, dan akhirnya membuat hidup kita menjadi lebih ribet ya. Dulu waktu aku masuk sekolah SMK itu karena keterpaksaan mams. Karena banyak yang bilang kalau lulusan SMK itu kan bakalan gampang ya untuk mencari kerja. Wawasannya juga luas. Akhirnya orang tua aku itu menginginkan aku untuk masuk sekolah SMK aja. Tapi pada saat itu aku tuh menolak mams karena teman-teman SMP aku tuh pada daftarnya ke SMA. Dan aku juga udah mikir ke depannya, gimana kalau nanti aku nggak bisa tuh menguasai jurusan yang aku ambil. Terus gimana dengan biayanya? Pasti lumayan mahal kan? Karena pada saat itu kami hidup dengan kekurangan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kayak ada aja gitu jalannya mams. Dan selalu ada aja rezekinya. Nah dari situ aku bisa mengambil hikmahnya bahwa kita itu jangan terlalu memikirkan nanti gimana, nanti apa yang akan terjadi gitu ya, agar kita itu bisa tetap menikmati hari ini. Dan kita juga bisa tetap tenang menjalani hari yang sekarang kita jalani. Kita juga perlu banyak-banyak lagi bersyukur ya mams,
Bersyukur untuk apapun, bersyukur untuk makanan yang sudah kita makan hari ini, bersyukur untuk pakaian yang sedang kita pakai, bersyukur untuk rumah tempat kita tinggal. Karena dengan bersyukur, hidup kita itu akan menjadi lebih mudah dan lebih simpel untuk dijalani. Nah, setelah tadi selesai masak dan juga beresin bagian dapur, sekarang aku pindah lagi nih mams, nyikat kamar mandi. Karena memang udah beberapa hari ini aku skip ngebersihin kamar mandi. Soalnya aku tuh lagi ngalamin encok. Soalnya kan anak aku tuh emang lagi disapih, jadinya pengennya tuh digendong. Terus kalau misalnya tidur juga pengennya nemplok. Terus akhirnya encok deh pinggang. Tapi karena kamar mandi ini udah lumayan kotor banget, udah mulai ada yang kuning-kuning, terus juga ada kayak totol-totol hitam gitu kayak jamur. Jadi emang harus banget dibersihin sekarang. Nah, makanya nih mams, aku sempetin banget untuk ngebersihin kamar mandi. Karena kamar mandi ini kan sering kita pakai ya. Bukan cuman kita doang, tapi semua keluarga kita juga pakai. Jadi pasti bakalan kotor banget kalau nggak sering dibersihin. Terus biasanya tuh lantai kamar mandi juga bakalan jadi licin ya. Tips yang selanjutnya agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih simpel, yaitu kurangin emosi negatif. Karena emosi negatif itu nggak baik ya untuk kita. Emosi negatif itu contohnya seperti dendam, iri hati, penyesalan. Itu akan membuat hidup kita menjadi lebih berat mams. Kita memang hanya manusia biasa ya, terkadang tuh ada aja emosi negatif yang datang ke pikiran kita. Tapi kita harus bisa menerima emosi negatif itu dengan sewajarnya aja ya mams, dan jangan dijadikan drama, supaya tidak membuat hidup kita menjadi semakin berat. Dan kita juga perlu untuk belajar melupakan atau move on dan belajar untuk memaafkan. Itu semua akan membuat hidup kita menjadi lebih simpel dan mudah untuk dijalani. Tips yang selanjutnya agar kita bisa hidup lebih simpel yaitu lebih banyak memberi daripada menerima. Setiap orang pasti senang banget ya mendapatkan hadiah. Nah, tapi coba deh bayangin kalau kita itu hanya fokus pada menerima aja, maka kita akan terus mencari-cari dan kita akan meyakini bahwa hidup kita itu belum cukup. Dan kita akan terus mencari seseorang untuk terus memberikan sesuatu buat kita. Tapi coba deh fokus kita itu sekarang diubah dengan yang tadinya menerima menjadi memberi. Karena dengan memberi kita jadi akan meyakini apa yang sudah kita punya ini sudah cukup ya mams. Sehingga saat ini kita bisa memberi kepada orang lain. Memberi ini bukan hanya berbentuk uang aja ya mams, tapi bisa juga berupa perhatian, waktu, dan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, setelah tadi aku selesai membersihkan kamar mandi, kemudian aku lanjut lagi ke rutinitas malam. Jadi ini tuh udah sekitar jam 7:30. Beres sholat isya aku langsung deh mams membersihkan kamar tidur. Jadi aku selalu membiasakan sebelum tidur itu kamar wajib banget dibersihin ya. Soalnya pernah nggak dibersihin sebelum tidur. Nah, pas di bawah bantal itu ada hewan, nggak tahu apa ya hewannya, pokoknya aneh deh bentuknya. Jadinya harus banget deh dibersihin. Soalnya kan rumah aku tuh mepet sawah. Jadi selalu ada aja mams hewan yang aneh-aneh tuh masuk ke rumah. Oke, aku lanjut lagi beresin barang-barang yang berserakan di lantai sebelum nantinya aku sapu. Ini sih emang gak terlalu berantakan ya mams, karena anak aku tuh tadi sore main ke rumah neneknya, jadi rumah aku gak terlalu berantakan banget. Selanjutnya aku mulai nyapu, karena pasti kotor banget ya kalau abis beresin karpet atau beresin kamar. Oke, aku lanjut lagi ke tips yang terakhir agar hidup kita bisa lebih simpel dan tentunya mudah untuk dijalani. Kita perlu kurang-kurangi screen time ya mams. Screen time itu bisa dari menonton TV, main game, atau scrolling sosial media.
Karena tanpa kita sadari, screen time ini tuh dapat mempengaruhi hidup kita loh mams. Hidup kita akan menjadi berat karena ada berita-berita yang seharusnya kita nggak pikirin. Nah, siapa di sini yang hobinya itu nonton drakor? Dulu tuh ya, sebelum aku punya kesibukan upload video di channel aku ini, dulu tuh aku boring banget mams di rumah. Soalnya pas anak lagi tidur, terus pekerjaan rumah udah selesai, kayak ngapain lagi gitu ya, bingung. Main HP bosen, nonton TV nggak ada yang rame. Jadinya aku mulai keseringan nonton drakor. Apalagi kalau abis nonton drakor yang genrenya itu melodrama atau enggak yang sedih-sedih, pasti akan membuat aku menjadi sedih berlarut-larut dan juga jadi gagal move on dan membuat pikiran aku menjadi makin penuh gitu ya mams, karena memikirkan drakor yang sebenarnya cuman drama doang. Dan kita juga perlu kurang-kurangi scroll sosial media orang lain, karena kalau kita terlalu kepo dengan kehidupan orang lain, itu dapat membuat kita menjadi iri. Lebih baik kita kurang-kurangi screen time kita, dan kita mulai memperbanyak waktu untuk ngobrol ya dengan orang-orang di rumah. Oke, video aku kayaknya cukup sampai di sini aja ya, Mam. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.